Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang harus mendapat perhatian kita adalah bagaimana kita memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian, bagaimana beliau berusaha menunjukkan kepada kita untuk berlaku sebaik mungkin dalam kaitan dengan masjid. Salah satu buku yang saya tulis adalah Beginilah Seharusnya Memakmurkan Masjid. Isinya ada 135 cerita yang berkaitan dengan masjid. Satu di antaranya adalah Rasulullah begitu perhatian kepada anak-anak. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin sholat berjamaah. Tiba-tiba cucunya Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid. Bahkan Hasan dan Husain ketika Rasulullah sedang ruku, Hasan naik ke punggung Nabi, sehingga Nabi rukuknya menjadi lama, padahal seharusnya sudah i'tidal. Sampai kemudian Hasan turun. Sesudah Hasan turun, Rasulullah i'tidal. Sesudah itu sujud. Pada waktu sujud itulah Husain kemudian gantian naik ke punggung Nabi, sehingga Nabi sujudnya menjadi begitu lama. Sampai si Husain selesai turun dari punggung Nabi. Selesai sholat, Rasulullah tidak berkata yang tidak-tidak. Rasul biasa-biasa saja. Dia tidak memarahi cucunya itu. Ini namanya masjid harus menjadi tempat yang ramah, yang menyenangkan bagi anak-anak. Pada kasus lain yang diceritakan di dalam buku ini, Rasulullah sedang memimpin sholat. Rasul katakanlah sedang membaca Al-Fatihah. Tapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis. Pada waktu anak kecil sedang menangis itulah Rasulullah selesai Al-Fatihah memilih bacaan yang pendek, sehingga sholat selesai dalam waktu yang lebih cepat. Sesudah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, apakah beliau ada keperluan sehingga sholat menjadi lebih cepat? Kata Rasul, tidak. Apa kalian tidak dengar tadi ada suara anak kecil menangis? Oh iya, kami dengar. Dengan sebab itulah saya percepat sholat ini. Rasul tidak marah kepada ibu yang membawa anak ke masjid. Rasul tidak bertanya, Bu, siapa tadi yang bawa anak ke masjid? Lain kali kalau ke masjid jangan bawa anak. Tidak, Rasul tidak berkata begitu. Ini namanya masjid harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Tinggal persoalan kita sekarang adalah bagaimana masjid kita kelola dengan baik. Salah satunya adalah dari sisi bimbingan, ketertiban kepada anak-anak. Anak-anak jangan diusir dari masjid, tetapi anak-anak harus dibimbing agar mereka bisa beribadah dengan baik ke masjid. Disitulah diperlukan pengurus-pengurus yang ramah, pengurus-pengurus yang sabar, pengurus-pengurus yang komunikatif kepada anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang terbina melalui masjid. Kalau anak-anak sudah terbina dari masjid, mudah-mudahan nanti kelak mereka menjadi generasi yang lebih baik dari kita-kita orang yang hidup pada zaman sekarang. Membaca buku ini, insya Allah kita akan mendapatkan begitu banyak cerita tentang bagaimana seharusnya masjid itu kita kelola, masjid itu kita makmurkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk memakmurkan dengan sebaik-baiknya masjid-masjid yang jumlahnya begitu banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.